Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, di siang hari ini sebelum melakukan coaching, saya akan ngobrol dengan Pak Samsul, memberikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana nanti proses coaching. Namun sebelumnya Pak Samsul, saya ingin menjelaskan kepada Pak Samsul mengenai rubrik penilaian tentang apa yang harus dilakukan ketika proses coaching tersebut. Yang pertama mungkin yang harus dilakukan, apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Samsul nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan Pak Samsul. Mungkin itu rubrik ya penilaian yang nanti akan saya catat ya Pak Samsul ketika Pak Samsul melakukan proses coaching. Namun saya sedikit mengingatkan kepada Pak Samsul bahwa di dalam melakukan coaching kita harus memperhatikan beberapa prinsip dalam coaching, diantaranya kemitraan, kemudian mendengarkan aktif, kemudian satu lagi menggali atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pak Samsul, sebelum melakukan observasi atau proses coaching, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Samsul nih, tentang kompetensi apa yang ingin Pak Samsul kembangkan, kompetensi yang ingin Pak Samsul gali lebih dalam dari diri Pak Samsul dalam proses coaching ini apa? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan gitu ya. Tentunya ada 3 ya Bu, sesuai itu aja, sesuai 3 kompetensi coaching. Yang pertama mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif, menjadi pendengar aktif. Yang kedua mungkin saya juga ingin mengembangkan dalam hal menghadirkan kehadiran penuh ya, menghadirkan full presence gitu, dan juga dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mungkin yang saya ingin kembangkan. Seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Samsul ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut. Namun Pak Samsul, pertanyaan berikutnya, apa nih yang spesifik sekali yang ingin Pak Samsul lebih kembangkan dari diri Pak Samsul? Baik, yang ingin saya kembangkan untuk mungkin saya ingin menitik beratkan di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, karena kan yang pertama mungkin karena kompetensi itu dalam diri saya atau di saya itu masih masih perlu dikembangkan seperti itu Bu. Terus kompetensi itu kan juga menjadi kalau dikatakan kunci ya untuk jadi kan untuk menggali potensi atau menggali apa yang ada di coach itu melalui pertanyaan-pertanyaan itu sebut. Ya, jadi Pak Samsul ingin lebih menekankan pada menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator apa nih yang nanti bahwa proses coaching ini tercapai, indikatornya apa nih? Indikatornya itu nanti coach itu bisa memperoleh atau bisa memperoleh alternatif solusi atau memperoleh solusi, salah satu ya solusi gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Nanti kan dengan pertanyaan itu saya berharap dengan mengajukan pertanyaan bobot itu, saya berharap coach itu bisa lebih menggali lagi gitu kan, lebih mengeksplor lagi apa kekuatan sebetulnya, apa potensi-potensi yang ada dalam dirinya, juga kesempatan-kesempatan yang coach punya gitu. Seperti itu sih Bu. Ya, jadi ingin mengembangkan potensi diri pada coach ya gitu. Baik, sampai di sini dulu Pak Samsul percakapan kita kali ini. Mungkin nanti
izinkan saya untuk mendampingi Pak Samsul dalam proses coaching. Berjumpa lagi dengan saya di pasca observasi ya. Terima kasih Pak Ya, Samsul. terima kasih Bu, siap Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Pak Samsul. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, gimana nih sekarang aktivitasnya? Aktivitasnya ya seperti biasa Pak, mengajar di sebuah SD di Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Pak. ya. Iya. Ya, Alhamdulillah lancar. kita hari ini akan mengadakan percakapan singkat nih, paling Ya, 10 menit lah siap, gitu ya. siap. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan dari Pak Dian? Begini Pak, kebetulan kan saya itu sebagai guru mata pelajaran PAI ya Pak. Ya, Di antara rutinitas kegiatan yang saya lakukan di setiap Jumat ya, ya. sebelum pembelajaran suka dilakukan kegiatan sholat duha dan pembacaan surah yasin. Nah, kendala yang saya hadapi ada beberapa anak yang ketika pelaksanaannya masih mengganggu orang lain gitu Pak. Dan kemudian ketika pembacaan surah yasin pun orang lain mau membaca, kalau dia itu dengan beberapa anak, kalau lah sekitar 2-3 orang anak gitu Pak, Ya. malah main-main gitu Pak. Nah, mungkin itu permasalahan yang saat ini saya hadapi gitu. Ya, jadi Pak Dian punya permasalahan dengan siswa laki-laki ya tadi? Ya, laki-laki, betul. Pak. Siswa laki-laki, jadi ketika kegiatan sholat duha itu suka mengganggu temennya gitu kan? Ketika surat yasin juga, pembacaan surat yasin juga seperti itu. Iya, tidak mengikuti Pak. Iya, baik. Baik, kira-kira nih Pak, untuk setelah pembicaraan ini, tujuan apa yang kira-kira ingin Bapak dapatkan? Ya mungkin setelah percakapan kita hari ini, mungkin saya nanti mudah-mudahan mendapat alternatif solusi gitu Pak. Ya. Karena memang menghadapi permasalahan seperti itu kan memang saya memiliki alternatif untuk melakukan perubahan, tapi mudah-mudahan gitu setelah percakapan ini ada alternatif solusi yang lain gitu Pak. Ya. Yang bisa saya dapatkan setelah melakukan percakapan ini bersama Bapak. Baik, jadi Pak Dian memang berharap setelah percakapan ini Pak Dian itu mendapat alternatif solusi ya dari pemecahan masalah ini. Iya. Baik Pak Dian, baik untuk selanjutnya saya boleh bertanya mungkin yang Pak Dian selama ini lakukan, yang setelah Pak Dian lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah itu kira-kira sudah seperti apa Pak Dian? Apa saja gitu yang dilakukan Pak Dian gitu untuk? Kalau selama ini masih mungkin hanya sebatas menasehati gitu Pak. Jadi ketika anak itu tidak mengikuti pelaksanaan sholat duha dengan baik, mungkin hanya sebatas menegur gitu Pak. Hanya sebatas menegur untuk agar anak tersebut mengikuti dengan baik. Mungkin hanya sebatas itu saja Pak yang bisa saya lakukan ketika terjadi permasalahan seperti itu. Nah, untuk ini nih, kalau bicara skala ya Pak, Iya. skala 1 sampai 10 yang sudah Pak Dian lakukan itu kira-kira ada di angka berapa sih Pak? Mungkin belum optimal ya Pak, saya rasa mungkin hanya di level 6 gitu Pak. Karena ya baru sekedar menegur saja gitu Pak. Tidak ada tidak ada opsi lain gitu. Untuk saat ini hanya sebatas menegur saja. Iya. Baik, untuk permasalahannya sendiri, apakah Pak Dian ini itu kira-kira anak itu kenapa sih bisa sampai seperti itu gitu kan? Tadi sholat duha itu kan dia mengganggu teman-temannya gitu kan ya, jadi sehingga tidak khusyuk mungkin gitu. Terus yasin tadi tidak, malah mengganggu bukannya membaca, itu kira-kira permasalahannya itu? Kalau ini menurut pendapat saya gitu ya Pak, setelah diidentifikasi mungkin ini, dan memang permasalahan ini kata terjadi memang disebabkan mungkin karena anak tersebut tidak ada pengawasan yang lebih gitu dari guru, karena ketika pelaksanaannya itu saya hanya ditemani oleh
kurang lebih 2 sampai 3 guru gitu. Sementara murid yang mengikuti kegiatan tersebut jumlahnya banyak. Dan setelah saya amati juga, anak yang tidak mengikuti sholat duha dengan baik itu adalah notabene anak yang jauh dari pengawasan guru gitu. Iya. Nah, ketika ada guru yang melihat gitu ataupun sedangkan suka dikontrol gitu keliling, pas dekat dengan ya langsung baik lagi gitu sholatnya Pak. Bener lagi gitu iya benar gerakannya. lagi. Mungkin salah satunya seperti itu gitu, Iya. Pak. Jadi kurangnya pengawasan, kemudian juga untuk pembacaan sholat yasin saya identifikasi bahwa kebanyakannya itu anak yang tidak membawa surah yasin itu Pak. Jadi tidak bawa Al-Quran, iya. Jadi mungkin karena nggak ada yang harus dibaca gitu. Iya. Jadi malah jadi mengganggu teman gitu. Tidak membaca surah yasin itu. Mungkin pengamatan saya seperti itu Pak. Oh iya. Ya jadi memang ada dua permasalahan itu ya. Iya. Permasalahan penyebabnya memang tadi Bapak Fadian mengatakan bahwa memang ada yang pertama sholat duha tidak khusyuk karena memang tidak ada pengawasan. Ya, Bukan tidak ada ya, jauh ya. Kurang, iya. Jauh. Jadi, Terus untuk yasin sendiri karena tidak membawa yang jadi dia mau baca apa gitu kan seperti Iya, itu mungkin ya. Melihat ke temannya malah mengganggu gitu Iya, ya. iya. Seperti itu ya. Itu barangkali ya tidak Iya. ada yang takutnya saya salah menanggapi gitu kan. Tidak ya? Tidak. Ya. Mungkin pengamatan saya seperti itu Pak. Ya, siap. Baik, Pak. Nah, tadi kan Bapak mengemukakan tujuan dari percakapan ini. Iya. Kira-kira nanti setelah percakapan ini atau setelah nanti Bapak akan bertindak itu Bapak menginginkan di level berapa itu tindakan yang Bapak lakukan itu? Ya mudah-mudahan nanti kalau ada solusi ya, mudah-mudahan bisa tergali dari percakapan ini. Saya menginginkan di level 8 gitu Pak. Syukur-syukur 8. kalau bisa 9 gitu. Jadi semua anak bisa mengikuti pelaksanaan sholat duhanya dengan khusyuk, dengan tertib. Ya. Kemudian pembacaan surah yasinnya nanti bisa semuanya ikut membaca gitu. Oh. Kalaupun mungkin tidak bisa baca ya setidaknya tidak mengganggu teman yang lain gitu, Iya, Pak. iya. Seperti itu Pak. Iya. Jadi Bapak mengharapkan nanti setelah ada solusi, jadi mengharap nanti hasilnya nanti berharap ada di level 8 Iya, seperti iya, itu. iya. Dimana indikatornya tadi kalau saya tangkap dari Bapak di level 8 itu anak itu sholat duhanya semuanya Iya, khusyuk gitu kan ya. iya, tertib. Tertib, terus baca yasinnya juga khusyuk juga, Iya, tertib iya, juga. iya. Nah, Betul. untuk tadi kan permasalahannya sudah teridentifikasi ya Pak seperti itu, terus misalnya Bapak mengharapkan seperti itu. Kira-kira Bapak punya ide gak atau gagasan untuk kira-kira menyelesaikan permasalahan ini gitu kan? Iya, kalau dilihat dari penyebab permasalahannya ya Pak, Iya. ya mungkin saya mencoba untuk menjalin komunikasi lagi Pak dengan guru-guru yang lain, setidaknya untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan sholat tersebut. Mungkin mudah-mudahan saja setelah keterlibatan guru bisa lebih optimal, bisa lebih banyak, jadi kontrol terhadap siswa mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga kalau anak-anak tingkat SD ya Pak, Iya. itu kalau ukuran khusyuk itu kan bisa diwujudkan, mungkin salah satunya ada rasa ketakutan dari seorang guru itu sendiri ya Pak. Kemudian juga kalau untuk pembacaan surah yasin, saya juga berkoordinasi dengan dengan wali kelas gitu ya, dengan wali kelas untuk lebih menggalakkan lagi, menggencarkan lagi untuk membawa surah yasin. Karena sebetulnya saya telah mencoba itu untuk agar siswa itu bawa surah yasin, tapi mungkin karena jadi ada beda gitu Pak, ketika yang menyuruhnya saya itu dengan yang menyuruhnya wali kelas. Mungkin ada kedekatan tersendiri dengan wali kelas, mungkin karena seringnya mereka berhubungan dengan wali kelas di kelasnya ya. Jadi
untuk selanjutnya mungkin saya mencoba mendekati wali kelas masing-masing, berkolaborasi untuk bagaimana supaya semua siswa itu bisa membawa Al-Quran gitu. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu itu pelaksanaan duha dan yasin itu tempatnya sama Pak? Tempatnya sama, disatukan. Oh, Ya. jadi setelah duha itu baca yasin Ya, seperti itu, jadi Iya. tempatnya sama. Tempatnya Berarti sama. di lapangan. Di ya kan? lapangan, iya. Jadi baik, tadi saya menangkap ya dari perkataan Pak Dian bahwa Pak Dian akan untuk alternatifnya Pak Dian akan lebih berkoordinasi lagi Iya, dengan wali koordinasi, kelas seperti iya. itu ya, supaya memang apa namanya wali kelas dapat lebih menekankan lagi seperti Iya. tadi untuk apa namanya untuk pengawasan gitu kan Iya. ya. Tadi saya tangkap seperti itu ya Pak Dian. Iya. Seperti itu betul? Iya, betul, Ya. Pak. Ya, terus untuk Yasin tadi memang juga perlu ditekankan lagi ke wali kelas supaya ya membawa Membawa. kepada anak didiknya di Iya. kelasnya masing-masing. ya seperti itu. Ya, luar biasa ya Pak Dian ya. Iya. Solusinya mudah-mudahan ya dapat apa namanya dapat segera dilaksanakan. Iya, amin, amin, Nah, Pak. nah ngomong nih akan dilaksanakan kapan Pak? Sesegera mungkin, Pak. Iya. Mungkin minggu depan, insya Allah Minggu depan. apa yang direncanakan akan segera dieksekusi. Saya akan segera berkoordinasi dengan wali kelas Ya. untuk membicarakan hal ini, karena bagaimanapun juga mungkin untuk kebaikan kita semua juga di sekolah. Gitu. Ya, terus siapa nih yang kira-kira yang bisa apa namanya memastikan Pak Dian untuk bisa melaksanakan ini semua? Untuk memastikan bahwa saya bisa melakukan ini mungkin mulai dari saya sendiri ya Pak. Ya. Nah, saya mungkin akan mencatat mungkin ya di Ya. ada catatan penting bahwa ini loh yang harus saya lakukan sekarang ini gitu. Ya. Kemudian juga saya juga meminta bantuan kepada rekan di sekolah agar apa yang saya rencanakan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mungkin terlebih juga untuk kepada wali kelas ya, di Ya. setiap kelas. Jadi saling mengingatkan. Saling komunikasi mengingatkan gitu ya. Ya di samping Ya. saya tadi sendiri juga membuat catatan penting bahwa agenda khusus yang harus saya segera lakukan juga Ya. minta bantuan rekan gitu, Pak. Ya, Mungkin. baik. Ya, luar biasa ya Pak Dian ya. Mungkin kita sudah ada di penghujung percakapan ya Oh, Pak Dian. iya. Nah ini mungkin saya ingin bertanya untuk apa namanya di sesi terakhir ini masalah ini Pak. Kira-kira dari percakapan ini Pak Dian dapat apa sih? Dari percakapan ini alhamdulillah ya ternyata ada solusi lain gitu ya Pak. Tergali ada opsi lain dari solusi permasalahan yang saya hadapi. Karena mungkin kalau kemarin-kemarin saya hanya punya alternatif solusi hanya sebatas menegur saja. Alhamdulillah ternyata setelah percakapan ini dilakukan bisa menggali ternyata ada alternatif lain Pak untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, luar biasa ya Pak Dian ya. Terima kasih nih ya sudah meluangkan waktu dengan saya. Sama-sama Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak rencanakan tadi berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin. Mudah-mudahan siswa yang tadinya apa namanya masalah juga bisa lebih tertib lagi dalam mengikuti kegiatan sekolah tersebut gitu ya. Ya, terima Siap, kasih Pak. Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya kita bertemu di sesi akhir dari kegiatan supervisi kita. Di sesi akhir ini saya akan menyampaikan beberapa hal mungkin Pak Samsul setelah tadi saya melihat Pak Samsul melakukan proses coaching dengan coachingnya. Sebelum kita ke akhir Pak Samsul, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Samsul. Apa saja nih yang sudah dilakukan Pak Samsul saat tadi coaching terkait indikator pencapaian yang tadi sebelumnya Pak Samsul sudah utarakan kepada saya? Ya baik Bu, tadi saya sudah saya sudah melakukan coach, percakapan coach
berdasarkan pada alur kita, Bu. Jadi tadi juga saya menerapkan alur kita tersebut sudah berdasarkan alurnya. Ya, dari mulai T, I, R, T, A-nya gitu kan, seperti itu, Bu. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya memang tidak terlalu jadi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh coach itu gitu. Saya mengajukan pertanyaan berdasarkan jawaban yang dilakukan oleh coach gitu, Bu. Ya. Untuk kedepannya kompetensi apa nih yang ingin Pak Samsul lebih gali lagi, lebih tingkatkan lagi di diri Pak Samsul? Baik, untuk kompetensi coach itu sendiri mungkin saya ingin lebih, tentu saja yang mengajukan pertanyaan berbobot itu akan selalu saya kembangkan ya, masih ingin kembangkan. Terus yang kedua mungkin melakukan kehadiran penuh gitu ya. Istilahnya melakukan atau full present, kehadiran penuh gitu. Bagaimana saya bisa fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach itu, merasakan emosinya dan lain-lainnya seperti itu, Bu. Itu sih, Bu. Baik, Pak Samsul, tadi saya sudah mendampingi Pak Samsul saat melakukan coaching. Menurut saya saat Pak Samsul melakukan coaching bersama coach tadi, Pak Samsul sudah melakukan alur tirta dengan penuh, dengan baik, kemudian bisa menggali potensi yang ada di diri coach, kemudian membuat coach menyampaikan apa yang permasalahannya, kemudian menggali pertanyaan sehingga coach menemukan solusi-solusi, kemudian ide-ide untuk membuat permasalahannya menjadi lebih ringan. Saya kira apa yang sudah Pak Samsul lakukan dalam proses coaching sudah sangat bagus. Mungkin kedepannya nanti kita bisa lebih baik lagi ya Pak Samsul dalam melakukan proses coaching. Mungkin itu dari saya yang bisa disampaikan setelah tadi dari pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang di pasca observasi. Saya mengamati Pak Samsul dan hasilnya alhamdulillah sesuai dengan apa yang Pak Samsul inginkan, sesuai apa yang tadi indikator-indikator yang ingin Pak Samsul capai. Itu saja mungkin Pak Samsul yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melakukan proses coaching bersama saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Teti. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kita sehat semuanya. Bu Rani, di siang hari ini sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rani. Namun sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dari coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga nanti saya akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan yang terakhir dari rubrik penilaiannya yaitu bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu selaku coach ya. Nah Ibu, saya mengingatkan juga jangan lupa di proses coaching ini gunakan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses present atau mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Nah, saya mempunyai beberapa pertanyaan kepada Ibu Rani. Yang pertama, saya akan menanyakan kompetensi mana di proses coaching ini yang akan Ibu kembangkan. Mungkin di proses coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi mengenai bagaimana mendengarkan aktif
aktif, kemudian menggali atau membuat pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin Bu. Ya, berarti Bu Rani ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, present, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, gitu. Nah, kalau yang spesifiknya nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan yang khusus yang spesifiknya? Yang spesifik saya ingin mengembangkan ke potensi mendengarkan aktif Bu, karena di sana saya merasa masih sedikit kurang. Terkadang ketika mendengarkan orang lain kita harus memiliki kesabaran yang tinggi. Nah, di situ saya ingin meningkatkan lebih lagi. Nah, baik Bu Rani. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini, mungkin saya ingin bisa membantu coach saya nanti untuk dapat menggali potensinya, untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, kemudian dia memiliki solusi untuk dapat tadi menyelesaikan masalahnya. Ya, baik Bu Rani, bagus sekali ya. Mungkin demikian dulu ya Bu Rani, pro-observasi kita kali ini. Izin saya untuk nanti mendampingi, mengamati selama proses coaching Ibu Rani dengan coaching. Sekarang silahkan Ibu untuk melanjutkan coaching. Semoga lancar ya Ibu Rani ya. Baik, terima kasih Ibu Teti. Ya, baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu Rani. Apa kabar nih hari ini Pak Samsul? Alhamdulillah, luar biasa ya. Sedang semangat, tapi memang ada satu permasalahan ini ya, sebetulnya yang membuat galau gitu. Aduh, ada suatu permasalahan yang sedang membuat galau. Ya. Kira-kira apa itu permasalahannya, bisa diceritakan mungkin Pak Samsul? Jadi kan saya di sekolah itu dapat tugas sama juga sebagai wali kelas ya Bu. Sering ada keluhan dari guru mapel, bahkan mungkin sebetulnya saya juga merasakan sendiri ya permasalahan si anak ini gitu kan. Jadi ada siswa ya, siswa itu memang kalau saya bilang itu agak spesial gitu ya, karena spesialnya memang karena dalam tanda kutip seperti itu ya, karena memang ada beberapa permasalahan gitu kan yang diakibatkan anak ini gitu. Itu sih, jadi nanti ketika anak itu ketika berada di kelas juga sering menimbulkan masalah seperti itu. Ketika di luar kelas pun juga misalnya jarak sering tidak masuk gitu kan. Alasan memang ada, cuman surat yang diberikannya memang sedikit kadang sedikit meragukan seperti itu. Tulisannya itu tulisan surat dari orang tuanya itu seperti tulisan anak itu sendiri gitu. Itu sih sekelumit mungkin permasalahan yang sekarang saya sedang hadapi seperti itu. Ya, baik Pak Samsul, jadi tujuan percakapan kita kali ini membahas permasalahan Pak Samsul mengenai anak yang bermasalah karena dia mungkin sering membolos, bahkan ada izin surat tapi meragukan, mungkin itu ya. Apa nih kira-kira yang menjadi kekuatan Pak Samsul nantinya untuk dapat mencapai tujuan tadi, agar anak tersebut tadi permasalahannya bisa teratasi? Baik, jadi memang sebagai wali kelas ya Bu, memang saya menginginkan siswa itu tidak terkecuali yang barusan saya sebutkan, inginnya tuh siswa itu disiplin Bu, semuanya disiplin gitu kan. Cuman memang kan kalau permasalahan memang biasanya ada gitu kan, ada 1, 2, bahkan 3 siswa gitu ya, seperti itu. Nah, sebetulnya untuk kekuatan saya sendiri memang sebelumnya kan saya juga pernah mempelajari tentang segitiga restitusi kan yang seperti itu, teknik kita juga telah membuat keyakinan kelas seperti itu. Cuman agaknya ketika saya juga pernah mempraktikkan segitiga restitusi, cuman ya kejadiannya ya tidak lama kemudian ya terulang seperti itu.
pada keyakinan kelas juga sudah dibuat gitu kan, dalam restitusi juga dikaitkan dengan keyakinan kelas itu gitu kan. Cuman 1 hari 2 hari oke lah, tapi seminggu kemudian nah, ada lagi gitu kan, timbul lagi misalnya tidak hadir lagi, mengirimkan surat yang memang apa meragukan, bahkan apa indikator meragukannya itu begini. Jadi saya menanyakan gitu kan, saya juga berkonsultasi ke guru BK, ini Bu lihat suratnya katanya disamakan dengan catatan si anak, ternyata sama seperti itu. Nah itu yang buat aduh ini gimana ini gitu kan. Jadi setelah melakukan yang tadi, yang saya juga sebelumnya belajar tentang apa yang segitiga restitusi yang sudah saya praktikan, memang tetap saja seperti itu. Mungkin karena belum maksimal atau gimana, saya juga kurang tahu seperti itu ya. Jadi Pak Samsul sudah sedikit mengerahkan apa yang Pak Samsul bisa untuk mengatasi permasalahan anak ini. Nah kalau di skala 1 sampai 10 tadi, nah kekuatan Pak Samsul sekarang ini berada di skala berapa, kemudian ingin menjadi berapa gitu Pak Samsul? Jadi skala apa yang sudah saya lakukan mungkin ya kekuatannya, jadi upaya saya sejauh mana gitu ya. Mungkin baru di 6 ya Bu. Di 6. Kenapa di 6? Karena ya belum ada perubahan yang, kalau saya ini objektif saya, belum ada perubahan yang signifikan, walaupun ada tapi sedikit lah seperti itu gitu. Dan saya memang mengharapkan nanti usaha saya untuk mengatasi masalah ini bisa upgrade gitu kan, bisa 8 bahkan sampai 9 gitu kan. Seperti itu sih Bu. Mudah-mudahan ya bisa mencapai apa yang Pak Samsul inginkan. Kemudian tentu tadi Pak Samsul mengatakan bahwa sudah melakukan usaha tapi belum maksimal. Nah mungkin apa nih hambatan atau gangguannya sehingga apa yang dilakukan Pak Samsul itu kurang maksimal? Hambatannya apa kira-kira? Jadi hambatannya salah satunya ini Bu. Jadi anak ini ketika di sekolah ataupun di luar sekolah itu memang sulit dihubungi secara di WA gitu kan, di telepon itu sulit. Bahkan katanya tidak punya handphone Bu. Orang tuanya juga sama, tidak punya handphone. Dan saya sempat menanyakan ke guru BK bahwa ternyata anak ini broken home Bu. Broken home. Jadi tinggal di rumahnya itu bersama ibunya dan uaknya, jadi uak kakak dari mamanya. Jadi anak itu jadi bertiga kan, jadi tidak ada mama, mungkin tidak ada ayah seperti itu sih Bu. Jadi ketika tidak sekolah pun misalnya mengirim surat seperti itu, saya tidak bisa menelpon orang tuanya secara langsung gitu kan, karena memang tidak ada yang bisa dihubungi gitu. Memang sempat ada menghubungi, cuman itu pakai nomor tetangganya katanya. Nah, itu mungkin yang jadi hambatan saya salah satunya gitu. Nah, untuk menghadapi hambatan atau gangguan, apa yang kira-kira Pak Samsul strateginya? Strategi apa nih yang bisa Pak Samsul lakukan supaya hambatan atau gangguan tersebut bisa sedikit dikurangi lah gitu? Apa strateginya? Apa ya? Yang pertama sih saya mencoba menghubungi, mencoba menghubungi bahkan ke tetangganya gitu kan yang masih nomor HP. Terus mungkin ada satu sih Bu yang belum saya coba, yaitu saya mengadakan kunjungan ke rumah, home visit, memang saya belum. Nah itu memang saya rencanakan seperti itu. Gitu. Saya juga sudah ngobrol dengan guru BK, tapi memang ini gimana nih? Apakah sudah oke nih kalau di home visit seperti itu? Nah itu belum, jadi memang belum dilakukan gitu sih. Dan rencananya sih itu mungkin yang akan saya lakukan sebagai alternatif menyelesaikan masalah ini selanjutnya gitu. Berarti untuk selanjutnya Pak Samsul akan melakukan home visit ya untuk mengatasi permasalahan anak ini. Kemudian apa nih yang menjadi komitmen Pak Samsul sehingga apa yang direncanakan untuk anak tersebut bisa tercapai, bisa berhasil? Apa nih komitmen Pak Samsul? Komitmen saya ya pokoknya tadi ya
kaitannya dengan tadi, saya sebagai wali kelas memang menginginkan siswa saya untuk disiplin semuanya seperti itu. Disiplin, tapi memang disiplinnya ya disiplin positif gitu ya Bu, disiplin yang berasal dari motivasi diri sendiri seperti itu. Terus tadi kaitannya dengan yang sudah ya saya lakukan juga mungkin saya akan lebih maksimalkan seperti itu Bu. Itu mungkin komitmen saya, seperti menegurnya secara langsung, saya melakukan pemanggilan kalau dia sedang ada, atau ngobrol-ngobrol santai lah dengan dia gitu kan, kalau ketika ada waktu luang seperti itu, supaya ya setidaknya bisa mengidentifikasi lebih jauh lah kenapa alasan anak itu seperti itu gitu kan. Terus tadi juga untuk home visit memang sudah sudah pernah saya lakukan untuk di beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah itu juga akan coba saya lakukan untuk anak ini, untuk mengetahui kondisi sebenarnya dia di rumahnya itu seperti apa, supaya nanti untuk kedepannya juga bisa dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi anak itu gitu kan. Dan tidak, kita kan harus kalau saya berpikir itu kalau memperlakukan anak itu harus sesuai backgroundnya juga sebenarnya. Harapan saya sih setelah visit jadi lebih terang benderang gitu ternyata keadaan anak ini gitu. Itu mungkin beberapa komitmen yang saya lakukan terkait permasalahan ini gitu kan. Jadi Pak Samsul berkomitmen agar semua anak itu disiplin tanpa terkecuali, tapi dengan memperhatikan latar belakang mereka seperti itu. Kemudian siapa nih yang bisa membantu Pak Samsul untuk menjalankan komitmen Pak Samsul tadi? Ya. Selama ini untuk mengatasi siswa yang bermasalah atau mungkin hanya sekedar berbincang gitu ya, berbincang permasalahan di kelas itu saya dengan guru BK sih, guru BK. Nah, untuk sampai ke kepala sekolah belum sih, karena ini kan masih bisa kita tangani lah seperti itu. Saya yakin gitu, meskipun memang masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti itu. Jadi memang guru BK kita saling mengingatkan gitu Bu, istilahnya. Nah, kalau memang anak ini kalau masih ada laporan-laporan seperti itu, kita komitmen terus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu. Menarik sekali percakapan kita kali ini Pak Samsul. Apa nih yang Pak Samsul dapatkan dari percakapan kita dalam waktu yang singkat ini? Dapat apa nih Pak Samsul? Ya, jadi di percakapan ini saya dapatkan alternatif solusi ya Bu, untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan permasalahan siswa ini gitu kan ya. Permasalahan siswa ini supaya dia lebih disiplin lagi. Nah, insya Allah mungkin saya akan melakukan hal itu dalam waktu dekat gitu ya Bu. Dengan tapi memang ada prosedur gitu Bu untuk home visit. Kalau ada prosedur untuk mengajukan home visit itu, seperti membuat dulu dengan guru BK lah itu. Nanti saya juga nggak begitu tahu apa yang harus dipersiapkan karena katanya itu nanti koordinasinya guru BK gitu. Ya gitu Bu. Baik Pak Samsul, mungkin nanti setelah Pak Samsul berkoordinasi dengan BK, kemudian setelah melakukan home visit, kita ngobrol-ngobrol kembali Pak Samsul untuk membahas mengenai bagaimana perubahan anak tersebut. Terima kasih Pak Samsul sudah mau berbagi cerita. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya. Rani, kembali lagi ya dengan saya. Tadi setelah Ibu melakukan coaching sekarang sebelum penutupan saya akan mengajukan pertanyaan kembali kepada Ibu Rani, yaitu yang pertama saya akan mengajukan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan coaching dengan coach. Saya sudah melakukan coaching itu dengan menggunakan alur tirta. Kemudian saya juga menggunakan beberapa prinsip dalam coaching, seperti tadi membangun kemitraan, kedekatan dulu dengan coach saya, kemudian menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan itu Bu, yang
apa ya, menjadi poin saya mendengarkan apa yang diungkapkan oleh coach Coach saya. tadi ya. Iya. Baik Bu Rani. Kemudian yang kedua Bu Rani, kompetensi apa lagi ke depannya nih yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching selanjutnya? Di proses coaching selanjutnya mungkin selain mendengarkan, saya akan lebih menggali lagi kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach saya nanti akan tergali potensinya, kemudian tergali ide-idenya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Rani, oke. Menurut saya sebagai observer ya, tadi saya mengamati dan mendampingi Ibu Rani melakukan coaching. Ibu Rani sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ibu sudah menciptakan prinsip kemitraan, kemudian sudah banyak sekali menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach banyak sekali menemukan berbagai solusinya dan memecahkan masalahnya. Mudah-mudahan kedepannya juga Bu Rani mampu mengembangkan lagi dari proses alur Tirta ya Bu Rani. Amin, semoga kita coachingnya lebih baik lagi. Terima kasih untuk hari ini Bu Rani. Ya, Assalamualaikum sama-sama Bu warahmatullahi Teti, terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Namun sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya, Bu. Ya. Nah, nanti pertanyaan apa proses coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, Ya. dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching ya. Ya. Nah, selanjutnya jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, Bu. Ya. Di antaranya kemitraan, proses present, dan memaksimalkan potensi ya, Bu. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi mana yang akan dikembangkan pada coaching Ibu hari ini. Nah, Untuk yang saya ingin kembangkan sebetulnya ketiga-tiganya Pak ya. Iya. Kemitraan, present, dan juga pertanyaan yang berbobot mungkin, Pak. iya, itu tiga-tiganya ya. Iya. Kemudian kompetensi yang spesifik yang mana yang akan Ibu observasi? Yang spesifiknya saya ingin lebih ke pertanyaan yang berbobotnya Pak. Pertanyaan yang berbobot Iya. ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikatornya saya berharap di coaching ini coach itu mendapatkan sebuah solusi dari permasalahannya yang ingin nanti disampaikan kepada saya selaku coach. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Demikian dulu ya Bu para pra-observasinya kali ini. Iya. Silakan selanjutnya Ibu melakukan coaching dengan coaching. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Teti. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Teti. Alhamdulillah ya, kita baik-baik saja. Bu Rani, di siang hari ini kita mau ngobrol nih. Kira-kira kita punya waktu 10 sampai 15 menit lah. Apa nih yang mau Ibu Rani obrolkan? Begini Bu Teti, saya menghadapi permasalahan di kelas, yaitu menghadapi anak yang temperamen, mudah marah, kemudian mudah tersinggung. Nah, setiap kali ya anak yang lain bercanda ataupun mengejek, bukan mengejek ya, jadi bercanda pun dia menganggap bahwa itu sedang meledek. Jadi dia mudah marah, mudah tersinggung, bahkan main tangan Bu Teti. Jadi hampir saya juga kena pukul dia. Jadi
kalau ada anak lain yang misalnya lagi bercanda padahal bukan ke dia, dia merasa tersinggung, dia bisa dengan seketika memukul atau berbuat tidak baiklah kepada anak lain. Jadi permasalahan saya di kelas itu menghadapi satu anak ini yang temperamen. Begitu ya. Jadi permasalahannya Bu Rani mempunyai anak yang temperamen ya gitu ya Bu Rani ya di sekolahnya. Nah, kira-kira nih Bu Rani, di siang hari ini Bu Rani pengen dapat apa nih di obrolan kita hari ini? Dengan obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi mungkin tentang bagaimana cara menghadapi anak yang temperamen ini. Kemudian saya juga ingin mendapatkan hal baru, mungkin ide-ide baru dari apa yang telah kita obrolkan tentang bagaimana cara merubah agar anak tersebut bisa mengontrol emosinya. Ya, iya. Bu Rani, kalau saya amati tadi Bu Rani kan menyebutkan ya anak temperamen itu di sekolahannya ada beberapa mungkin ya. Kira-kira kalau di peringkat dari 1 sampai 10 ada di tingkat berapa nih anak itu sekarang? Kalau 1 sampai 10 mungkin tabiat anak itu sudah 9 peringkatnya, jadi sudah parah, bahkan apa ya, jadi bukan bercanda ke dia saja, kalau dia mendengar dia akan mudah marah dan tersinggung, jadi dia sudah ada di level tinggi gitu. Bahaya kalau tidak segera apa ya, kita atasi untuk mengontrol emosinya. Baik Bu Rani, jadi kalau saya amati di angka 9 itu benar-benar sudah parah ya untuk anak yang temperamen itu, berarti sudah harus segera dibina ya. Mungkin Bu Rani berapa nih yang pengen sekarang di Bu Rani diharapkan peringkatnya? Mungkin Harapannya. harapan saya anak tersebut temperamennya berkurang, mungkin di level 4 atau 5, karena emosi atau amarah mungkin manusiawi ya, ada pada diri kita. Namun bagaimana cara anak tersebut supaya dapat mengelola emosinya, jadi tidak begitu ada apa-apa dihadapi dengan amarah. Nah, jadi marah wajar, manusiawi, tapi ya kita bisa merubah dia, bisa mengontrol emosi dia. Baik nih Bu Rani, tadi kan Ibu menginginkan di posisi 4 atau 5 lah ya, di posisi yang bagus untuk sifat temperamennya. Nah, untuk menginginkan 4 atau 5 itu adakah Bu Rani yang bisa dilakukan apa untuk menguranginya? Sejauh ini yang ingin saya lakukan untuk merubah temperamennya, mungkin menasihati dia, kemudian ngobrol, sering mengobrol, melakukan pendekatan dengan dia, diselidiki dulu apa latar belakang dia sehingga dia menjadi temperamen, menjadi mudah marah, menyelidiki latar belakangnya terlebih dahulu, kemudian nanti baru menentukan langkah-langkah apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Nah, kemarin ketika saya belajar teknik stop, saya juga sudah melakukan salah satu treatment pada dia, yaitu dengan teknik stop tersebut. Baik Bu Rani, bagus sekali ya, banyak sekali solusi-solusi dari Bu Rani untuk memecahkan masalah dari anak itu. Tadi saya mendengar Bu Rani berusaha untuk menasehati, terus bahkan mau menyelidiki dulu ya latar belakangnya, terus memberikan treatment. Nah, di waktu yang dekat saja saya mau tanya, apa nih yang waktu dekat-dekat ini yang mana dulu di antara semua solusi-solusi Bu Rani yang akan dilakukan? Dalam waktu dekat ini saya lebih sering mengajak anak tersebut untuk melakukan teknik tadi stop,
take a breath, tarik nafas. Jadi dengan berhenti sejenak, mungkin anak itu bisa lebih mengontrol emosinya. Karena Bu Teti, saya pernah melakukan teknik ini ketika dia ngamuk, marah-marah, sampai saya hampir dipukul dia. Saya dekat dia, saya peluk, kemudian saya bilang tarik nafas Bu, tarik nafas. Nah dia malah bilang, ibu bagaimana aku tarik nafas, aku kan lagi dipeluk sama ibu, engap yang ada. Nah dari situasi yang dibangun seperti itu, yang tadinya dia marah-marah, ngamuk, agak mencair ya, agak mencair. Jadi mungkin teknik-teknik seperti itu mengajarkan kepada dia bagaimana mengelola emosinya. Nah, baik, itu di waktu yang dekat ya. Iya. Nah, adakah yang belum sama sekali yang diberikan oleh Bu Rani, usahanya apa itu? Mungkin yang belum saya lakukan adalah berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi saya belum sempat untuk datang kepada orang tuanya, hanya sekedar untuk mengobrol, mengetahui bagaimana keadaan dan situasi belajar di rumahnya. Itu yang belum saya lakukan. Betul ya Bu Rani ya. Selain berusaha, kemudian sekarang Bu Rani muncul ide untuk berkolaborasi. Kapan ya kiranya waktunya? Mungkin secepatnya Bu Teti, akhir minggu ini mungkin saya akan berkunjung ke rumah orang tuanya. Si anak ini akan mengobrol untuk mengetahui latar belakang kenapa sampai anak ini memiliki temperamen yang tinggi. Baik Bu Rani, mudah-mudahan dalam waktu minggu ini yang mau dilakukan oleh Bu Rani berkolaborasi dengan orang tua lancar ya Bu ya, dan menghasilkan solusi yang baik. Bu Rani, mungkin tidak terasa ya kita sudah hampir 15 menit ngobrol-ngobrol seperti ini. Mungkin kita lanjut lagi nanti minggu depan setelah Bu Rani melakukan kolaborasi. Bu Rani, terima kasih sekali Bu Teti bisa ngobrol dengan Bu Teti. Sama-sama Bu Rani, makasih juga. Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya Bu Rani. Baik Bu Teti. 3. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Pak. Nah, tadi Ibu kan sudah melakukan coaching ya, dengan coaching. Nah, sebelum penutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Saya tadi ketika melakukan proses coaching, saya merasa sudah sesuai ya Pak dengan alur cerita. Dari tahapan T, tujuan, identifikasi, rencana, sampai ke tanggung jawab itu saya merasa sudah dilaksanakan. Kemudian juga prinsip-prinsipnya, kemitraan, dan yang lainnya insya Allah saya sudah melakukan itu Pak. Oke, berarti sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu? Ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apalagi kedepannya yang akan Ibu kembangkan? Untuk kedepannya dalam proses coaching saya ingin mengembangkan yaitu dalam kompetensi pertanyaan yang berbobot mungkin Pak kepada coaching saya. Oke, menurut saya sebagai observer Ibu sudah melakukan coaching dengan baik ya, sesuai dengan alur cerita ya. Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada coaching sehingga coaching banyak menemukan solusi-solusi dari pemecahan masalahnya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak.